Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsanda Sofia Aminati dengan NIM 230512040066 dari kelas TIP Angkatan 2023. Pada video kali ini saya akan menjelaskan landing page saya, akan mempresentasikan ini, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan bagian kodenya terlebih dahulu. Jadi ini struktur kodenya. Di sini saya akan menjelaskan kerangkanya dulu. Di sini saya menggunakan HTML, CSS, ini file CSS saya, dan ini untuk kode HTML-nya, saya urutkan, dan ini untuk kode JavaScript-nya, jadi saya urutkan. Jadi, yang pertama HTML, CSS, HTML, lalu JavaScript. Baik, langsung saya jelaskan saja. Di sini saya menggunakan Sofilook, nama saya sendiri, sebagai judulnya, sebagai judul landing page-nya, atau sebagai nama landing page-nya. Lalu, di sini style set ini untuk menghubungkan halaman file dengan CSS Bootstrap agar tampilan lebih menarik dan responsif. Yang kedua ada script SCR ini untuk menghubungkan halaman dengan JavaScript Bootstrap agar fitur interaktif seperti navbar dan modal dapat berfungsi. Langsung saja saya menjelaskan pada CSS-nya, saya langsung jelaskan. Sebelumnya di sini saya menggunakan style. Style ini saya menggunakan font face-nya yang saya unduh dari file, yaitu Marcello, saya unduh sendiri. Berikut filenya. Nah ini untuk font dalam landing page saya. Lalu saya taruh sini. Lalu saya akan menjelaskan CSS-nya secara ringkas aja. Jadi, CSS adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengatur tampilan dan tata letak halaman web. Dan dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan struktur kode CSS yang telah saya buat untuk landing page, serta fungsinya dalam membangun tampilan yang menarik dan responsif. Di sini ada beberapa struktur kode CSS ya. Yang pertama itu ada reset dan pengaturan dasar, itu ada margin, padding, dan box sizing. Kode ini untuk menghilangkan margin dan padding default dari browser agar tampilan lebih konsisten. Yang kedua ada pengaturan body. Di sini ada font dan background color untuk menentukan jenis font, warna latar belakang, dan warna teks utama. Yang ketiga ada layout dan responsivitas. Responsivitas ada header dan navigasi, ada CSS header, background color, color padding, text align. Ini untuk memberikan warna, latar, teks putih, dan tata letak header agar terlihat lebih menonjol. Selanjutnya ada tata letak grid atau flagbox, ada CSS container, display, flagbox, justify content. Ini untuk menggunakan flagbox untuk mengatur tata letak secara responsif. Selanjutnya ada media queries untuk responsivitas, ada CSS media, make width untuk mengubah tampilan elemen menjadi vertikal pada layar yang lebih kecil. Selanjutnya ada efek visual dan animasi, efek hover pada tombol. Ini ada CSS button hover, itu untuk memberikan efek perubahan warna saat tombol diklik atau diarahkan dengan kursor. Jadi nanti kalau misalnya ada hover, ada kotak gitu, nanti akan berubah warnanya. Seperti itu. Selanjutnya ada animasi untuk elemen teks, keyframe, fade in, hero text. Itu untuk membuat teks muncul perlahan dengan efek animasi. Seperti itu, secara ringkas dari CSS saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian HTML-nya langsung ya. Jadi saya menjelaskan secara urut aja. Jadi ini merupakan navbar utama yang ada pada landing page saya, ada about, product, dan contact, dan juga ada
chart. Ini untuk menambahkan ke keranjang. Selanjutnya ada hero section. Ini untuk bagian utama header yang berisi banner promosi. Dan kontainer hero content, kontainer teks dan tombol dalam hero section. Ada kostum BTN juga. Ini tombol untuk melihat koleksi produk. Selanjutnya ada produk modal. Ini untuk latar belakang modal yang muncul saat pengguna memilih produk. Dan ada kontainer yang menampilkan detail produk dalam produk model. Dan ada tombol untuk penutup modal. Selanjutnya ada class about. Ini tentang landing page saya. Di sini dijelaskan tentang brand saya yaitu Sofilo yang memancarkan keanggunan, kemewahan, eksklusif, timeless beauty. Selanjutnya ada galeri. Nah, galeri ini digunakan untuk mengimport foto. Ini saya import dari file saya sendiri. Nah, di sini ada ini. Nah, ini filenya kita import ke dalam websitenya untuk memberi variasi antara kelas sebelumnya dengan kelas sesudahnya, yaitu antara kelas out dengan produk. Saya variasi dengan foto. Selanjutnya ada kelas produk. Ini dalam produk ini saya menambahkan 3 kelas, yaitu produk, bestseller, dan new arrival. Jadi di dalam produk ini ada 3 kelas. Seperti itu. Nah, ini dalam produk ini untuk menampilkan produk terbaru dan berisi beberapa kartu produk. Ini seperti ini. Dan di sini berisi gambar serta informasinya. Jadi di sini saya menjelaskan saya itu menjual jenis produk apa aja. Kalau baju kan saya berjualan top, scarf itu jilbab, outer, dan dress. Itu. Selanjutnya ada bestseller. Ini yang menampilkan produk bestseller. Dan di sini juga menampilkan gambar produk yang bisa diubah ketika di hover. Jadi nanti jika pengguna mengeklik atau mengarahkan kursor ke gambar yang ada pada bestseller, nanti gambarnya akan otomatis langsung ganti ke gambar kedua, yaitu menggunakan ini, image data pack ini. Selanjutnya ada tombol add to chart, ini untuk menambahkan ke keranjang, dan ada tombol untuk beli sekarang dalam bestseller ini. Ini sama. Selanjutnya saya di sini menggunakan variasi lagi, yaitu video untuk menampilkan produk saya itu seperti apa sih. Tuh. Jadi saya menampilkan video untuk agar pengguna itu lebih yakin gitu loh, Kak. Kalau produk kita itu bagus sesuai dengan apa yang kita jual gitu. Ini saya sama saja dengan yang atas tadi. Kalau saya yang atas tadi kan foto, kalau yang ini video. Ini juga sama, saya mengimport dari file. Nah, ini. Seperti ini. Saya import ke sini. Selanjutnya ada new arrival. New arrival ini untuk bagian yang menawarkan produk terbaru. Dan di sini ada slide container untuk slider produk. Jadi dalam new arrival ini nanti produknya itu bisa di slide dengan cara menggunakan button ini. Seperti itu. Ini untuk menggeser ke kiri dan ini untuk menggeser ke kanan. Ini sama saja dengan yang bestseller tadi, ada tambah keranjang dan beli sekarang. Bedanya yang ini saya tidak menggunakan animasi. Jadi di sini saya menggunakan satu gambar. Jadi ini tidak, jika kursornya mengarah ke gambar itu, maka dia tidak akan berubah gambarnya. Gitu. Saya menggunakan satu gambar aja. Selanjutnya di sini saya menambahkan lagi. Jadi saya itu menambahkan dalam untuk menandai beda-beda kelas itu saya menambahkan gambar untuk variasinya. Jadi agar webnya itu terlihat lebih bagus. Selanjutnya
ada get the look. Ini untuk wadah utama untuk bagian get the look. Jadi nanti menampilkan gambar produk yang bisa diganti dan gambar yang bisa diubah dengan diklik. Jadi nanti kalau pengguna mengklik view product, itu akan menampilkan produknya yang di sampingnya. Jadi di sini ada diskon produk, ini untuk kontainer diskon. Jadi label diskonnya itu 50%, saya buat 50%, dan ini harga lama sebelum diskon, dan ini setelah didiskon, seperti itu. Selanjutnya ada footer kontainer, ini digunakan untuk bagian kontak. Jadi saya kontaknya itu langsung di bawah sendiri, menggunakan footer. Seperti itu. Di sini ada beberapa bagian-bagian informasi dalam folder, bagian folder dengan hak cipta, dan tautan ke syarat dan ketentuan serta kebijakan privacy. Seperti ini. Di sini saya juga mencantumkan box email yang akan berlangganan, bagi pelanggan yang akan berlangganan VIP itu akan mengisi di sini. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian JavaScript-nya, kode JavaScript-nya. Di sini pada bagian kode ini digunakan untuk mengubah background hero secara otomatis. Jadi array image akan menyimpan daftar gambar yang akan digunakan sebagai latar belakang hero, dan ini ada fungsi change background untuk mengganti background hero setiap kali dipanggil, dan ada event window untuk memastikan perubahan pertama terjadi saat halaman dimuat, lalu ada set interval ini untuk menjalankan fungsi setiap 3 detik sekali. Jadi gambar pada tampilan utama nanti saya akan tunjukkan akan berubah setiap 3 detik sekali menggunakan fungsi JavaScript ini. Selanjutnya ini pada JavaScript pada fungsi ini digunakan untuk efek hover, pergantian gambar produk dan menambahkan produk ke keranjang. Jadi pada kode ini untuk memeriksa dan mengambil data keranjang dari local storage sehingga tetap tersimpan meskipun halaman di-refresh. Menambahkan event mouse center dan mouse left untuk mengganti gambar produk dari depan ke belakang saat di hover. Dan menambahkan event klik pada tombol tambah keranjang di mana produk akan disimpan ke dalam local storage dan jumlah keranjang akan diperbarui. Itu. Selanjutnya ini fungsi untuk mengganti gambar secara manual. Jadi array daftar gambar menyimpan daftar gambar yang digunakan dalam carousel. Fungsi ganti gambar ini mengganti gambar berdasarkan indeks yang bergeser setiap kali dipanggil. Klik pada gambar carousel akan memanggil fungsi ini dan mengganti gambar ke gambar berikutnya. Jadi ini nanti jika diklik, saya akan menampilkan 2 foto. Nanti akan beralih ke gambar berikutnya. Ini menggunakan fungsi ini. Selanjutnya, ini fungsi dokumen add event listener ini digunakan untuk mengontrol slider new arrival. Jadi mengontrol slider produk di bagian new arrival, menghitung lebar setiap kartu produk untuk menentukan seberapa jauh scroll akan bergeser, dan event listener pada tombol next dan previous untuk menggeser tampilan slider. Seperti itu. Selanjutnya, ada fungsi ini. Nah, fungsi var modal, var image, var title ini digunakan untuk menampilkan modal produk. Jadi ini menampilkan modal produk saat tombol diklik, menutup modal ketika tombol close diklik, atau pengguna mengiklik di luar modal. Jadi nanti akan ada produk yang ditampilkan. Nanti pengguna bisa meng-close menggunakan fungsi ini ya. Terus
mengisi modal dengan informasi produk secara statis. Seperti itu. Jadi, eh, ini adalah penjelasan dari kode yang ada pada landing page saya. Selanjutnya saya akan mulai saja untuk melihatkan landing page saya yang telah saya desain. Kita refresh terlebih dahulu. Nah, ini pada bagian ini saya menampilkan merek saya, yaitu Sofilook yang telah saya jelaskan tadi. Di sini navbarnya itu ada About Us, Produk, dan Kontak. Dan di sini yang saya jelaskan tadi, gambar akan mengganti setiap 3 detik sekali. Ini dalam navbar ini bisa dipencet About Us, Produk, dan Kontak. Kita urutkan saja dan kita akan mencoba mencetnya nanti. Kita coba ke, nah, kita coba ke sini. Kita coba dulu tampilan webnya, keseluruhan seperti apa. Nah, ini untuk menampilkan jenis-jenisnya. Jadi navbar ini tidak akan turun-turun atau tidak akan ke atas jika kita men-scroll karena saya sudah mengatur di CSS-nya tadi. Ini jenis-jenisnya. Nah, ini bestseller. Nah, ini gambarnya akan diklik setiap kita mengarahkan kursor ke gambarnya. Saya menggunakan animasi. Ini juga bisa tambah ke keranjang. Nah, nanti akan langsung ditambahkan ke keranjang. Oke. Selanjutnya di sini saya menampilkan video yang telah saya jelaskan tadi untuk agar pengguna bisa melihat. Di sini juga ada suaranya juga. Kita menjelaskan seperti melihatkan ke pengguna tentang produk video. Selanjutnya ini ada new arrival, ini tombol untuk mengeklik ke samping ini. Nah, new arrival akan menggeser dan ini juga bisa digeser ke kiri seperti ini. Ini juga bisa ditambahkan ke keranjang. Jadi sekarang juga bisa, tapi kan ini hanya landing page, jadi saya tidak menambahkan halaman untuk mencekot ya. Nah, ini galeri fotonya. Nah, ini get the look ini untuk menampilkan produk yang sedang promo seperti itu. Ini promo yang 50% tadi. Dan ini jika kita klik, kita bisa melihat gambar-gambar lainnya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada size keterangannya juga. Keterangan bajunya. Saya menambahkan, jadi pengguna tidak bingung. Nah, kita bisa ke awal lagi. Pengguna bisa melihat-lihat. Dan ini untuk view produknya, ini juga bisa di-lihat. Nah, ini akan menampilkan seperti ini. Harganya dan gambar produknya. Nah, ini bagian akhirnya. Ini kita juga bisa memasukkan email. Ini kita bisa masukkan dan kita bisa subscribe. Seperti itu. Lalu kita akan mencoba navbarnya. Kita coba di About Us. Nah, About Us ini menampilkan tentang web kami itu seperti apa sih bajunya gitu. Kita tambahkan seperti ini, kita gambarkan. Wah, saya gambarkan seperti ini. Selanjutnya ke produk. Nah, ini produk ini saya mulai dengan ini. Ini kan termasuk produk juga, jenis produk. Nah, ini produknya ada bestseller, ini tadi, dan new arrival. Selanjutnya ada kontak. Kontak ini tadi, yang kita bisa masukkan email seperti itu. Ini kita bisa refresh lagi, kita coba lihat lagi. Nah, ini untuk lihat koleksi juga nanti akan ke produk. Nah, ini akan ke sini. Bisa tambah keranjang.
Oke, jadi semua tombol dan produk-produk di sini bisa berfungsi. Sini saya menambahkan video juga. Jadi, sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.